Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 18, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ayat yang ketiga, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara-saudara, saat ini tema yang saya berikan untuk khotbah pada hari ini adalah jangan hidup dalam kemalasan. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya tidak hidup di dalam kemalasan dan apa akibatnya kalau seseorang memilih untuk hidup di dalam kemalasan. Saudara, malas itu mempunyai arti tidak mau bekerja atau tidak mau melakukan sesuatu. Jadi orang yang malas adalah orang yang tidak mau melakukan sesuatu atau orang yang tidak mau bekerja, saudara. Ataupun kalau dia bekerja, dia tidak akan bekerja secara maksimal. Dia tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan dia tidak akan bekerja dengan sepenuh hatinya. Nah, saudara-saudara, kemalasan ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dianggap wajar. Karena rata-rata manusia pernah mengalami rasa malas. Padahal kemalasan ini adalah sesuatu yang serius di mata Tuhan, saudara. Karena kemalasan ini kita tidak bisa menikmati dan mengambil semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Bahkan karena kemalasan, akhirnya kita tidak bisa menggenapi apa menjadi tujuan dan rencana Allah dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan mempunyai rencana dan tujuan atas hidupmu. Amin. Haleluya. Ya. Dan marilah kita mau menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Ya. Untuk bisa menggenapi tujuan Allah, kita tidak boleh bermalas-malasan, saudara. Saudara-saudara, banyak orang yang berpikir bahwa malas itu adalah hal yang biasa, ya, hal yang sepele, hal yang kecil, yang nantinya gampang dirubah atau gampang diatasi, saudara. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Ya, banyak orang yang dikuasai oleh kemalasan, saudara. Bahkan hidup dalam kemalasan. Mereka tidak bisa melepaskan diri mereka dari sifat malas, saudara. Saudara-saudara, kalau seseorang dikuasai oleh kemalasan, akibatnya bisa fatal. Akibat kemalasan itu akan membawa kita kepada penderitaan dan kemiskinan. Bahkan akibat kemalasan itu akan menghancurkan kehidupan kita dan akan menghancurkan masa depan kita. Jadi kemalasan ini merupakan sebuah hal yang serius, saudara. Dan Tuhan menghendaki supaya kita tidak hidup dalam kemalasan. Nah, kalau Anda membaca dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi, dijelaskan dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, bahwa bangsa Israel mereka sudah menduduki tanah perjanjian, atau mereka sudah menduduki sebagian besar dari tanah Kanaan, saudara. Dan sesudah mereka menduduki tanah itu, mereka harus membagi tanah itu di antara 12 suku Israel. Dan ternyata sesudah tanah itu dibagi-bagi untuk menjadi milik pusaka mereka, hanya 5 suku yang sudah mendapatkan bagian, saudara. Dan Alkitab mencatat ada 7 suku yang belum mendapatkan bagian. Dan apa yang dikatakan oleh Yosua kepada bangsa ini? Kita baca di dalam Yosua 18 ayat yang ketiga. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara-saudara, ternyata alasan kenapa 7 suku belum mendapatkan bagian sebagai milik pusaka mereka, karena bangsa Israel bermalas-malasan, saudara. Ya, makanya
Yosua menegur mereka dan menyuruh mereka pergi, mereka bergerak untuk segera menduduki bagian tanah Kanaan yang lain, saudara. Sehingga 7 suku ini bisa segera mendapat bagian mereka. Ya, tanah Kanaan itu sebenarnya sudah disediakan Tuhan bagi orang Israel. Mereka hanya perlu bergerak, mereka hanya perlu berjalan dan merebut serta menduduki tanah itu, saudara. Yang akan berperang bagi mereka bukan mereka. Ya, mereka hanya perlu bergerak, saudara. Ya, dan Tuhan yang akan berperang bagi mereka, Tuhan yang akan berjalan di depan mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka atas musuh-musuh mereka. Ya, jadi mereka tidak boleh bermalas-malasan. Nah, kita akan melihat ada beberapa ciri atau karakteristik dari orang yang malas. Yang pertama, orang yang malas punya banyak keinginan, tetapi tidak mau bekerja untuk mewujudkan keinginannya. Kita lihat ayatnya dalam Amsal 21, ayatnya yang ke-25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja atau tidak mau bekerja, saudara. Saudara-saudara, orang malas itu bukannya orang yang tidak punya keinginan. Ya, orang malas sebenarnya keinginannya sangat banyak, saudara. Cita-citanya sangat tinggi. Orang malas itu dia mau menjadi orang yang terkenal, dia mau menjadi orang yang kaya, dia mau menjadi orang yang sangat berpengaruh di masyarakat, dia mau menjadi seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan terpandang di dalam komunitasnya. Itu orang malas, saudara. Tapi sekali lagi, orang malas ini dia punya banyak keinginan, tapi dia tidak bisa merealisasikan keinginannya. Akhirnya firman Allah menjelaskan dia dibunuh oleh keinginannya. Artinya tidak ada satupun dari keinginannya yang menjadi kenyataan. Kenapa? Karena orang malas adalah orang yang tidak mau bekerja dan tidak mau melakukan sesuatu untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginannya. Dan akhirnya dia tinggal seperti itu, saudara. Ya, saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sangat menyukai pergerakan. Ya, dia mau supaya kita bergerak. Ya, kalau kita lihat perkataan Tuhan kepada Yosua dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara perhatikan ayat ini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Yang diinjak oleh telapak kaki Yosua. Jadi Yosua hanya perlu menginjakkan kakinya. Dan Tuhan akan memberikan tempat itu buat dia, saudara. Gampang kan? Ya, hanya perlu berjalan, hanya perlu bergerak. Maka tanah Kanaan akan diberikan kepada mereka, saudara bangsa Israel. Dan kalau Anda melihat dalam perjanjian baru, dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, itu artinya gereja Tuhan, umat Tuhan harus bergerak. Ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bergerak untuk memberitakan Injil, saudara. Jadi, sebagai gereja Tuhan, kita tidak boleh bermalas-malasan, saudara. Ya, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ya, pada waktu dia memerintahkan sesuatu, dia akan menyertai kehidupan kita. Dan apapun yang kita lakukan, kalau disertai oleh Tuhan pasti berhasil. Amin. Ya, jadi saudara, kita tidak boleh bermalas-malasan. Ya, kita harus rajin. Ya, dalam melayani Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan selama kita hidup di muka bumi ini. Yang kedua, orang malas suka sekali beralasan. Kita baca ayatnya dalam Amsal 26 ayat 13. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Saudara, orang malas selalu beralasan kalau diminta untuk melakukan sesuatu. Kalau disuruh melakukan sebuah pekerjaan, dia selalu banyak alasannya. Nah, biasanya kalimat yang dikatakan oleh orang malas dikatakan seperti ini. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Artinya, dia selalu mencoba untuk menghindar kalau disuruh melakukan sesuatu. Ya, misalnya perkataannya,
terlalu banyak tantangan. Nggak mungkin kita bisa melakukan hal ini. Ya, karena ada banyak tantangan pasti di depan kita. Jadi orang malas takut menghadapi tantangan. Ya, dia udah angkat bendera putih sebelum dia melakukan pertandingan, saudara. Ini orang malas. Ya, dan dia selalu berkata sibuk, ya, tidak punya waktu, tidak sempat. Saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Nah, ini perkataan-perkataan orang yang malas. Dan akhirnya dia tidak melakukan apa-apa, saudara. Dan memang ini yang diinginkan oleh orang malas, ya. Dia tidak perlu melakukan apa-apa, ya. Yang kedua adalah orang malas suka beralasan. Yang ketiga, orang malas tidak berbuat apa-apa karena pemalas menyukai tidur, kata firman Allah. Ya, kalau orang tidur itu artinya orang yang tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan apa-apa. Kita lihat ayatnya dalam Amsal 6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara-saudara, banyak orang yang hidup dalam kegagalan dan kemiskinan karena tidak mau melakukan apa-apa, karena malas. Dan dikatakan dalam firman Allah ini mereka menyukai tidur. Saudara, semua orang perlu tidur. Benar? Ya, saya tidur, ya. Ini saya baru bangun tidur dan harus beribadah kepada Tuhan. Kalau mungkin di Indonesia malam hari, ya. Di Amerika pagi hari di sini. Ya, kita mulai ibadah jam 7 pagi di sini. Ya. Saya perlu tidur untuk beristirahat. Tetapi beda dengan orang malas. Orang malas dikatakan menyukai tidur. Artinya hobinya itu tidur. Makanya dikatakan dalam firman Allah, bangun sebentar lagi dan mengantuk sebentar lagi. Artinya baru bangun dia udah ngantuk lagi, dia udah mau tidur lagi, saudara. Dia tidak mau melakukan apa-apa, saudara. Nah, karena suka tidur, orang malas ini suka bermimpi. Ya, mimpinya yang indah-indah, yang bagus-bagus, saudara. Ya, tetapi mimpinya itu pada waktu dia bangun ternyata itu hanya mimpi, tidak pernah menjadi kenyataan di dalam hidupnya, saudara. Kalau Anda lihat Yusuf itu dikasih mimpi sama Tuhan, benar? Tetapi sesudah itu dia bergerak mengikuti pimpinan Tuhan, sehingga apa yang mimpi Tuhan berikan kepada dia bahwa dia akan menjadi seorang penguasa nantinya, itu terjadi di dalam hidupnya karena dia bergerak. Ya, pada waktu di rumah Potifar dia melakukan segala sesuatu dengan rajin, saudara. Ya, pada waktu di penjara dia melakukan semuanya dengan rajin, dia tidak bermalas-malasan, saudara. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, saudara. Ya, jadi Yusuf bukan orang yang malas, ya. Dan akhirnya apa yang dia mimpikan itu terjadi di dalam hidupnya. Nah, orang malas karena hobinya tidur, ya, tidak mau bekerja, akhirnya dia harus menggenapi ayat yang ke-11 yang tadi yang kita baca. Ya, jatuh dalam kemiskinan dan kekurangan, saudara. Itulah nasib dari orang yang malas. Ya, yang ketiga, pemalas adalah saudara dari perusak. Ya, kita bisa baca ayatnya dalam Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya adalah saudara dari perusak. Saudara, siapa perusak ini? Kalau kita melihat dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam bahasa Inggris, kata perusak ini diterjemahkan dengan destroy. Ya, jadi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. To steal, to kill, and to destroy, saudara. Jadi, saudara dari perusak ini artinya saudara daripada iblis. Salah satu nama daripada iblis adalah perusak. Ya, dimanapun orang malas ini berada, dia jadi troublemaker, saudara. Jadi pengacau di sana. Di tempat pekerjaan, ya, dia hanya membuat masalah di sana karena kemalasannya. Ya,
Dimanapun dia berada, dia tidak bisa menjadi berkat, dia tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Yang ada dia hanya menjadi troublemaker, saudara. Jadi perusak. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, pemalas selalu merasa lebih pintar dan lebih bijaksana dari orang lain. Kita bisa baca ayatnya di dalam Amsal 26, ayatnya yang ke-16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijaksana daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Saudara, dimanapun si pemalas ini berada, baik itu di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, di sekolah, ya, di gereja, dia percaya dia adalah orang yang paling pintar dan orang yang paling bijaksana, saudara, yang paling hebat, ya. Tetapi sebenarnya dia tidak hebat, saudara. Ya, dia tidak bijaksana, tapi dia merasa, dia menganggap dirinya lebih bijaksana dari 7 orang yang sangat bijaksana. Ya, saudara, si pemalas tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau Anda membaca dalam Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ya, jadi rancangan kita akan gagal kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat. Tetapi kalau kita mendengarkan nasihat, maka kalau kita merencanakan sesuatu, itu pasti akan terlaksana. Amin. Nah, orang malas, dia tidak mau mendengarkan nasihat. Karena dia menganggap dirinya lebih bijaksana daripada orang yang bijaksana, saudara. Dan akhirnya hidupnya akan selalu gagal, dan gagal, saudara. Yang kelima, seorang pemalas biasanya suka menunda-nunda pekerjaan yang diberikan kepadanya. Jadi prinsip si pemalas, besok masih ada waktu. Jadi saat ini kita relax saja, kita santai aja. Ya, jadi pemalas selalu menyia-nyiakan kesempatan di dalam hidupnya. Sebenarnya pemalas ini bisa dikategorikan orang yang bodoh, saudara. Ya, karena orang yang bodoh adalah orang yang selalu menyia-nyiakan kesempatan di dalam hidupnya. Tidak tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada di dalam hidupnya. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada di dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara, di mana kata dalam kitab Efesus, kita harus tahu mempergunakan waktu-waktu yang ada di dalam hidup kita. Karena waktu-waktu yang ada dalam hidup kita ini adalah waktu-waktu yang jahat, saudara. Ya, dan kita jangan menjadi orang yang malas, saudara. Pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk berkarya bagi kerajaan Allah. Ya, pada waktu kita hidup dalam kemalasan, itu ada akibatnya. Kita akan lihat beberapa akibat dari hidup dalam kemalasan yang saya coba catat, ya. Sebenarnya ada banyak, tapi ada beberapa hal ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Yang pertama, akibat dari hidup dalam kemalasan, tidak akan menerima apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidupnya. Ayatnya kita udah baca tadi, Yosua 18 ayat 3, mungkin bisa ditampilkan sekali lagi. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Saudara-saudara, kalau bangsa Israel malas, maka mereka tidak bisa melihat janji Allah tergenapi di dalam hidup mereka. Mereka tidak akan bisa menerima apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Banyak orang suka membuat visi dan misi yang bagus-bagus, tetapi itu tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan kalau kita tidak mau bergerak dan tidak mau bekerja untuk merealisasikan apa yang kita buat itu, saudara. Kalau engkau juga mau melihat janji Allah tergenapi di dalam hidupmu, jangan hidup di dalam kemalasan. Ada begitu banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan segala sesuatu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia mati di atas kayu salib. Dia berkata, it is finished, it is accomplished. Semua sudah selesai, termasuk berkat-berkat dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Ya, keselamatan itu sudah pasti, ya, dia sudah sediakan di sana bagi kita yang mau percaya kepada dia. Ya, tetapi hidup dalam berkat itu semua sudah disediakan bagi kita. Dan kita hanya perlu bergerak dan mengambil semua itu dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara.
Nah, hal ini pun banyak orang yang malas untuk hidup di dalam iman. Dan akhirnya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tidak pernah melihat janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kemalasan membuat kita jatuh pada waktu ada pencobaan. Kita baca ayatnya dalam Matius 26, ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudara, ada hubungan antara pencobaan dan hidup berjaga-jaga dan berdoa. Apa maksud hidup berjaga-jaga dan berdoa? Hidup berjaga-jaga artinya kita menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Allah. Kita harus mempunyai waktu bersekutu dengan firman Allah. Kita harus punya waktu untuk merenungkan firman Allah, saudara. Dan juga kita harus punya waktu untuk berdoa. Ya, nah, firman Allah berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau Anda memilih untuk malas merenungkan firman Tuhan, untuk malas dalam belajar firman Tuhan, untuk malas dalam berdoa, maka saudara akan gampang kita terjatuh dalam pencobaan. Ya, jadi untuk merenungkan firman Tuhan itu kita harus suka, ya, harus suka. Dalam kitab Mazmur dikatakan kita harus suka merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, itu harus menjadi hobi, kesukaan kita. Ya, kita harus rajin ya dalam merenungkan firman Tuhan. Dan juga kita harus rajin berdoa. Ya, karena merenungkan firman dan berdoa itu ibarat seperti fondasi yang dari sebuah rumah, saudara. Kuat tidaknya sebuah rumah itu tergantung dari fondasinya. Kalau fondasinya semakin dalam, maka akan kokohlah rumah itu. Pada waktu ada situasi, tantangan datang, rumah itu akan tetap kokoh, berdiri kuat, saudara. Ya, tetapi kalau fondasinya rapuh, maka pada waktu ada situasi, tantangan, pencobaan datang dalam kehidupan kita, maka dengan mudah kita akan dikalahkan. Ya, makanya ada hubungannya antara berjaga-jaga dan berdoa dengan jatuh tidaknya seseorang dalam pencobaan. Nah, orang malas adalah orang yang tidak mau menyediakan waktu dengan Tuhan. Yang malas merenungkan firman, malas berdoa. Ya, akhirnya dia gampang sekali jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Yang ketiga, kemalasan akan membawa hidup dalam kemiskinan. Kita baca ayatnya dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi dengan jelas dikatakanlah firman Tuhan ini, tangan orang yang lamban artinya tangan orang yang malas itu membuat dia jadi miskin. Tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Saudara, saya percaya kita mau menjadi orang-orang yang kaya. Amin. Ya. Saudara, kaya di sini bukan berbicara hanya kaya secara materi. Ya, kalau sangat sempit kalau kita berbicara tentang kekayaan hanya secara materi. Ya. Engkau rajin memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarmu, mempedulikan orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau rajin untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu artinya engkau kaya dengan kasih Allah. Ya, karena kasih selalu memperhatikan orang lain. Amin. Ya, engkau rajin merenungkan firman, maka engkau kaya dengan firman Allah. Amin. Sehingga engkau bisa membagikan firman Allah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena banyak orang yang membutuhkan firman di dalam hidup mereka. Karena firman Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan. Ya, makanya kita perlu banyak waktu ya untuk bersekutu dengan firman. Ya, sehingga firman itu ada dalam hidup kita dan kita bisa bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Amin. Jadi bukan hanya berbicara tentang materi, saudara. Ya. Nah, kalau orang malas, itu pasti akan jatuh miskin, saudara. Ya, tetapi tangan orang rajin menjadikan dia kaya. Haleluya. Yang keempat, bagi orang yang malas tidak akan pernah bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan.
Saudara, kalau Anda membaca Matius 25 ayat 19 sampai 27, kita nggak usah baca seluruh ayat-ayat ini, ya. Di sini diceritakan tentang seorang tuan yang sedang bepergian ke luar negeri, dan sebelum dia bepergian, dia mempercayakan hartanya kepada para hambanya. Ya, ada 3 orang hamba yang dicatat. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, yang terakhir diberikan 1 talenta. Dan kemudian tuannya pergi sementara waktu, dia kembali, dan pada waktu dia kembali, dia meminta pertanggungjawaban kepada para hambanya tentang talenta-talenta yang dia percayakan dalam kehidupan mereka. Dan orang yang mempunyai 5 talenta, dia sudah mengembangkan 5 talenta itu menjadi 10 talenta. Ya, berarti ada pengembangan sebanyak 100%, saudara. Ya, 5 jadi 10. Dan yang 2 talenta sudah dikembangkan menjadi 4, saudara. Berarti ada pengembangan sebanyak 100%. Jadi bukan berapa banyak yang kau berikan, tapi sudahkah engkau mengembangkan itu secara maksimal atau belum di dalam hidupmu. Dan kita lihat orang yang terakhir, yang diberikan 1 talenta, dia nggak melakukan apa-apa dengan talentanya. Bahkan dia sembunyikan di bawah tanah, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh tuannya ini kepada hambanya ini, saudara. Kita lihat dalam Matius 25 ayat 26 sampai 27. Maka jawab tuannya ini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi kalau kita lihat di sini, tuan ini sangat marah kepada hambanya yang satu ini, ya. Dia menegur hambanya dengan sangat keras, ya. Dia berkata, engkau hamba yang jahat dan malas. Ya, saudara, malas itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan di hadapan Tuhan. Tidak melakukan sesuatu apa-apa, nggak mau berbuat apa-apa, itu malas. Ya, dan Tuhan ini sangat marah kepada hambanya ini. Dan akibat dari kemalasan dari hamba ini, semua yang ada, yang dia miliki, diambil oleh tuannya ini dan diberikan kepada hamba yang mempunyai 10 talenta, saudara. Ya, karena hamba yang sudah mempunyai 10 talenta ini, dia adalah orang yang tahu dan bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan tuannya di dalam hidupnya. Ya, makanya firman Allah berkata, kalau engkau setia kepada perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Amin. Karena kita tidak akan pernah bisa setia kepada perkara yang besar kalau hal yang kecil saja kita tidak setia. Amin, saudara. Ya, mari kita mau setia kepada perkara-perkara yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, dan kita mau melakukan itu dengan rajin, saudara, dan tidak bermalas-malasan. Ya, kalau Anda dipercayakan untuk melayani Tuhan, lakukan itu dengan rajin. Amin. Kalau Anda melakukan sesuatu di tempat pekerjaanmu, lakukanlah itu dengan rajin, saudara. Ya, bukan untuk manusia, tapi lakukan itu seakan-akan untuk Tuhan, kata firman Allah. Ya, lakukan itu dengan rajin, karena Bapa kita di surga melihat semua pekerjaan yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini, saudara. Dia tahu mana orang yang malas, mana orang yang rajin, saudara. Mana orang yang melakukan dengan segenap hati, mana yang setengah-setengah. Tuhan tahu, saudara. Amin. Oleh karena itu, mari, saudara, kita menjauhkan diri kita dari segala kemalasan. Jangan hidup dalam kemalasan, saudara. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ingat, kemalasan itu bukan sebuah hal yang kecil. Ini bukan sebuah small things atau hal yang sepele. Tetapi ini adalah hal yang serius di mata Tuhan. Kalau ada kemalasan di dalam hidupmu, minta Tuhan untuk mengangkat itu dalam hidupmu, saudara. Jangan engkau berpikir, oh nanti juga ini saya bisa ubah. Jangan, saudara. Langsung minta Tuhan. Mungkin saya masih malas dalam hal ini. Tolong Tuhan, supaya saya bisa melakukan ini dengan benar. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati saya. Minta sama Tuhan, ya,
Karena dengan kekuatan kita nggak mungkin bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang rajin. Ya, firman Allah berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya orang yang rohnya menyala-nyala adalah orang yang rajin, saudara. Jadi mau melakukan apa yang dipercayakan dalam hidupnya dengan rajin, saudara. Dan hanya orang yang rajin yang akan bisa menerima semua janji-janji Allah dalam hidupnya. Dan orang yang rajin akan bisa mengenapi tujuan Allah di dalam hidupnya. Amin.